Sahabat MQ di menit ke-7 di jam 9 pagi hari ini kami menyapa Anda kembali dalam perbincangan Ruang Inspirasi. Kami hadirkan pariwara dan juga tips-tips menarik untuk Anda, sahabat MQ di edisi hari Rabu 10 Mei 2023. Masih bersama sahabat Siar Mufidah Ulfa akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan jam 10 mendatang, sahabat MQ. Aktivitas di pagi hari ini sedang apa nih, sahabat MQ? Apakah sedang melanjutkan juga aktivitas yang tadi belum selesai? Untuk Anda yang ada di rumah, barangkali masih beres-beres kah, sahabat MQ? Untuk Anda yang berada di kantor juga mungkin sudah mulai dihadirkan dengan laporan-laporan yang harus segera dituntaskan ya, sahabat MQ. Dan apapun aktivitas kita di pagi hari ini, semoga juga bisa membawa kebermanfaatan, membawa keberkahan untuk kita sebagai bagian dari amal soleh, insya Allah. Atau ada juga nih, jangan-jangan di antara Anda yang sambil menyimak MKFM sambil juga melihat-lihat scrolling di media sosial. Tentu semoga kalau aktivitas scrolling ini ada manfaatnya ya, sahabat ini tidak berlebihan waktunya, tidak kemudian menjadikan melalaikan aktivitas kita yang lainnya. Berbicara terkait scrolling media sosial, belakangan kalau saya buka HP ya, sahabat MP membuka media sosial, ini yang lewat itu adalah orang-orang yang sedang berangkat ke Tanah Suci nih, sahabat MK, Masya Allah ya. Orang-orang yang update juga bagaimana keberjalanan kemarin sempat ibadah umroh di bulan Ramadan, Masya Allah begitu ya, sahabat MK. Dan sekarang sudah bulan Syawal, ini masih lewat nih, sahabat MK. Apakah ini juga menjadi bagian dari yang Anda cermati belakangan? Banyak sekali orang-orang yang kemudian berlomba-lomba juga, sahabat MP, berikhtiar untuk beribadah di Tanah Suci ya. Semoga kita juga menjadi bagian di antaranya. Nah, kali ini ada sebuah program yang menarik, sahabat MQ, yang diberikan sebuah titel judul Umatku, Umroh Mandiri Tangguh plus Tahsin Al-Quran. Wah, ini lengkap sekali ya, sahabat MQ, fasilitas yang kemudian bisa kita dapatkan. Kira-kira apa saja? Hari ini akan berbincang juga bersama dengan narasumber. Ada Ustadz Hendra Sudrajat dan Ustadz Igun Gunawan yang sudah bergabung juga di studio MKFM di Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kayaknya Besti ini Ustadz dua-duanya ya. Alhamdulillah. Karena bajunya sama, warna hitam ini. Iya, yang satu Ustadz, yang satu santri. Oh gitu. Amin. Alhamdulillah. Ini janjian atau enggak nih Ustadz pakai bajunya nih? Enggak. Iya, Atau siapa yang ngikutin? Kita memang bestie, jadi bisa memang ngeklop tadi ya. Masya Allah. Memang klub ya. Jadi insya Allah juga akan berbagi inspirasi dan informasi ya seputar umroh mandiri tangguh plus tahsin Al-Quran. Tapi sebelum ke sana mungkin kita akan berbincang dulu terkait sisi umrohnya ya Ustaz. Karena sekarang orang-orang sudah mulai banyak aware, sudah mulai banyak notice begitu ya terkait dengan ibadah umroh. Karena kalau dulu mungkin orang yang ke Mekah tidak update di media sosial mungkin ya, Ustadz Hendra. Tapi kalau sekarang kita dengan mudah, kalau kita tidak ada di Indonesia begitu, walaupun di Indonesia tidak ikut, tapi bisa merasakan nih, wah damai sekali begitu ya, pemandangan di Tanah Suci ini. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz Hendra, dengan fenomena umroh saat ini, sebetulnya apa sih Ustadz hal-hal yang dijemput begitu ya dengan ibadah umroh ini? Baik, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, adalah sebuah keutamaan bagi manusia bagaimana menjemput karunia dari Allah itu dengan berbagai macam cara. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam cara ini adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan-pilihan bagi manusia yang dengannya izin Allah Subhanahu wa taala Allah mendatangkan berbagai macam pertolongan. Umroh ini adalah salah satu jalan pertolongan sisi Allah. Kenapa? Karena setiap ketakwaan, hadirin rahimakumullah, setiap ketakwaan mendatangkan sebuah pertolongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innal hasanati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Setiap kebaikan yudhibnas sayyi'ah, mengangkat keburukan, mengangkat sayyi'ah. Menurut tafsir Ibnu Katsir disebutkan sayyi'ah di dalam ayat ini merujuk kepada seluruh jenis keburukan.
Artinya ada orang yang terharang rizkinya, ada orang yang mendapatkan musibah berupa kesakitan, ada orang yang mendapatkan masalah dari berbagai macam sisi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa diundang dengan ibadah-ibadahnya. Dan ini hal yang luar biasa bahwa umroh ini innal umrah, bahwa sesungguhnya al umrah bainal umrah mukaffarah, adalah sebuah kafarat bainahuma. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan umroh dengan umroh itu kafarah. Kafarat apa? Kafarat dosa. Bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang melakukan umroh yang diberikan kafarat oleh Allah bukan hanya fisik saja, bukan hanya ruhiyah saja, tapi juga finansial ternyata. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan nabinya bahwa umroh ini menggugurkan kefakiran sebagaimana gugurnya karat oleh bakaran besi, oleh bakaran api, masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu yang dijemput ya sahabat MQ, yang diharapkan juga dengan hadirnya ibadah umroh ini jadi salah satu sarana atau kafarat dosa ya Ustaz. Ya, baik. Jadi sebetulnya kita perlu menjadikan cita-cita ya umroh betul. ini. Jangankan kita yang mungkin sudah berusia lanjutnya, yang muda-muda nih jangan sampai kalah ya. Karena biasanya kalau umroh ini kan aktivitasnya juga aktivitas fisik ya Ustaz ya. Iya, betul. Sehingga kesempatan ini perlu kita jemput nih sahabat MQ untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Nah, Ustadz Igun, karena berbicara terkait ibadah fisik ini, biasanya apa sih Ustadz yang didapatkan begitu ketika setelah umroh ini, dari segi fisik apakah ada semacam respon dari tubuh kita juga nih ketika melaksanakan ibadah umroh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya antara pikiran dan tubuh itu kan saling berkaitan ya. Jadi ketika pikiran kita positif, maka tubuh kita juga akan menjadi mengikuti. Jadi ketika pikiran kita banyak memikirkan hal-hal yang negatif, maka tubuh kita juga akan menjadi ikut negatif, kadang-kadang sakit. Makanya banyak orang yang sakit itu sebenarnya karena pikirannya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah, salah satu hikmah umroh itu selain menyehatkan fisik, karena kita juga banyak berkegiatan fisik, di sana juga kita bisa menyehatkan pikiran dan hati. Jadi ketika pikiran hati kita dalam keadaan baik-baik, maka insya Allah fisik kita juga akan ikut baik-baik. Begitu. Baik-baik itu ya sahabat MQ. Jadi semua semua anggota tubuh kita jadi ikut merasakan, jadi kemudian bisa kita manfaatkan juga untuk pembersihan pikiran barangkali ya. Kalau umroh itu kesannya memang tenang ya Ustaz ya. Mungkin ketika berangkat umroh ini permasalahan-permasalahan hidup ini terasa dicairkan begitu. Apakah benar seperti itu? Karena ini beberapa testimoni yang sudah pernah. Kalau saya kan belum pernah nih Ustaz ceritanya ya. Umroh ini adalah sebuah bagian dari zikrullah. Umroh ini adalah bagian dari zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innul qulub ala bidzikrillah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa zikir kepada Allah ini menenangkan hati, menenangkan fisik, menenangkan ruhiyah. Dan hadirin rahimakumullah, ini menjadi obat bagaimana kita melihat berbagai macam fakta dan data orang-orang yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesembuhannya dengan ibadah. Dan hadirin rahimakumullah, seperti apa yang disampaikan barusan oleh Ustadz Igun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensinkronkan antara fisik dan rohani. Betapa banyak orang yang tidak bisa tidur gara-gara bagaimana tergantung oleh apa yang mengganggu kepada pikirannya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikrillah ini adalah ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Yang benar-benar tenang itu hanyalah dengan zikir. Karena kalau di dalam kalimat yang disampaikan oleh tafsir, ala itu ala bi zikrillah adalah litakhsis. Jadi sesuatu yang mengkerucutkan. Artinya tidak mungkin seseorang mendapatkan ketenangan yang asli kecuali dengan zikir. Ada orang yang tenang dengan nonton, itu tenangnya tenang palsu. Ada orang yang melakukan aktivitas dengan semedi dan lain sebagainya. Sebetulnya itu tenang yang palsu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan ala bi dzikrillah, hanya tenang asli itu hanya dengan zikir kepada Allah. Ya, satu lagi, Tan.
Eh, secara teori pikiran ya, jadi di pikiran kita itu ada subconscious mind. Jadi ada pikiran bawah sadar, di mana program-program pikiran itu diinstal di sana. Nah, salah satu cara yang efektif untuk menginstal program pikiran itu adalah ketika orang dalam keadaan pasrah, sehingga ketika kita dalam keadaan pasrah itu pintu pikiran bawah sadar kita, reticular activating system di pikiran kita, di otak kita itu terbuka lebar. Makanya kenapa ketika orang sedang umroh, dia pasrah dengan sepasrah-pasrahnya kepada Allah, ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah, saat itulah pikiran bawah sadarnya pintunya terbuka lebar, sehingga hal-hal yang menjadi doa di situ, hal-hal yang diucapkan di situ, hal-hal yang menjadi keinginan di situ secara otomatis akan tersimpan di pikiran bawah sadar, dan itu yang akan menjadi program. Maka ketika kita sedang menghadap Allah di raudhah gitu ya misalnya, berhasil masuk raudhah. Nah, ketika di raudhah kita sedang pasrah, ya Allah, bersyukur, menangis, bersujud. Nah, saat itulah saat yang paling efektif untuk menginstal program pikiran ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga ketika kita punya azam, ya Allah, saya ingin menjadi penghafal Quran. Ya Allah, saya ingin berhenti merokok. Ya Allah, saya ingin menjadi pengusaha. Ya Allah, saya ingin menjadi pengusaha yang jujur sebagaimana yang menjadi janji Rasulullah dan sebagainya. Nah, saat itulah waktu yang paling efektif. Sehingga salah satu hikmah sepulang umroh, betapa banyak orang yang berubah setelah pulang dari umroh. Kira-kira secara teorinya seperti itu. Masya Allah ya, sahabat MK, di antara kita semoga juga diberikan kesempatan oleh Allah, diundang gitu ya ke tanah suci dengan umroh ataupun dengan haji. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah mampukan kita juga dalam mempersiapkannya. Nah, ini sahabat MK, ada program yang menarik juga yang akan dibahas bersama dengan Ustadz Hendra dan Ustadz Igun. Umroh Mandiri Tangguh plus Tahsin Al-Quran. Tahsin bersama tim pembimbing dan mahasiswa Jamiah Islamiyah dengan penutur asli dari Arab. Tentu jika memenuhi persyaratan, dalam membaca Al-Quran ini akan dilanjutkan juga talaki sampai mendapatkan sanad khusus surat Al-Fatihah bersama Dr. Ahmad Muhammad Ismail, dosen di jurusan Quran Al-Azhar Asy-Syarif di Tonto. Di paket Umatku atau Umroh Mandiri Tangguh plus Tahsin dan Al-Quran. Karena tadi kita sudah mengenal kembali bagaimana sebetulnya hakikat dari ibadah umroh ya tadi oleh Ustadz Hendra dan Ustadz Igun di segmen yang pertama. Kita akan mengenal salah satu paket yang menarik juga dari Umatku ini, sahabat ini, karena tadi ada fasilitas untuk bisa tahsin bersama dengan pembimbing dan mahasiswa dari Jamiah Islamiyah dengan penutur asli dari Arab, sahabat MK. Di segmen kedua ini kita akan kembali menyapa Ustadz Igun Sudrajat dan Ustadz Hendra Sudrajat ya. Saya salah menyebutkan nama. Dan Ustadz Igun Gunawan di segmen yang kedua ini. Baik Ustadz, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan umroh. Nah, kita ingin tahu juga nih dari program Umatku ini. Berarti untuk sahabat MK yang ikut program ini semuanya termasuk dengan paket tahsin tadi atau bagaimana nih Ustadz Hendra? Baik, bismillah. Jadi di dalam sebuah perjalanan keislaman, tentu kehidupan kita, tentu yang paling utama dalam kehidupan adalah sholat kita, memperbaiki sholat kita. Nah, tahsin ini adalah sesuatu yang penting karena pada gilirannya kita mengetahui bahwa baik atau tidaknya sholat kita ditentukan oleh baik atau tidaknya Al-Fatihah. Kenapa ada paket tahsin di sini? Agar dengan tujuan nanti pulang umroh semakin pede untuk menjadi imam gitu ya, semakin pede untuk menjadi imam. Apalagi nanti insya Allah kita mempunyai link insya Allah satu ke Tonto, seorang doktor di bidang Al-Quran, dan beliau memang mengajarnya dosen-dosen Al-Quran di jurusan Al-Quran di Universitas Al-Azhar di Mesir sana. Beliau bernama Syekh Ahmad Muhammad Ismail. Syekh Ahmad Muhammad Ismail. Nah, beliau sudah berkenan untuk memberikan sanad bahkan khusus Al-Fatihah bagi antum yang
bacaannya sudah betul-betul terstandarisasi oleh beliau. Dan selama proses tersebut nanti tentunya ada tes. Nah, bagi yang belum lulus tes, selama proses umroh kita akan memberikan bimbingan. Salah satunya nanti insya Allah dengan saya, Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah selama ini mempunyai sebuah hal yang dititipkan oleh Allah, karena hampir tiap hari saya mendampingi para masyayikh untuk melaksanakan daurah online dari Mesir, dari Al-Azhar, dari kemudian dari Yordan, kemudian dari Gaza, dari Palestina, juga ada pemateri dari Turki dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini juga yang nanti akan dikolaborasikan dengan saudara kita yang ada di sana, di jamiah di Mekah. Insyaallah ada seorang syekh yang dulu sempat juga menjadi salah seorang pemateri di Darut Tauhid Bandung, berkeliling bersama saya, berkeliling ke Indonesia untuk juga tabaruat, untuk mengumpulkan donasi untuk Gaza Palestina, dan beliau sekarang sedang menuntaskan studinya di Mekah, dan beliau alhamdulillah sudah bersedia untuk ikut membimbing nih, untuk membimbing perbaikan bacaan Al-Quran atau tahsin. Jadi insyaallah kita mempunyai dua pemateri, yang satu online yaitu dari Mesir, Dr. Syekh Ahmad Muhammad Ismail gitu ya, itu. Dan kemudian yang kedua yang offline-nya nanti di Mekah insyaallah bersama Mu'taz. Syekh Mu'taz ini adalah salah seorang dai yang dulu juga sempat keliling Indonesia bersama saya atas nama Darut Tauhid untuk tabaruat, dan beliau sekarang berada di Mekah dan sudah bersedia juga ikut menjadi salah seorang yang membimbing tahsin kita insyaallah. Kenapa kok harus kepada orang Arab perbaikan itu? Sederhana, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an ini inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, ini Al-Qur'an itu diturunkan dengan lisan Arab. Maka sebaik-baiknya lisan yang memperbaiki bahasa kita, memperbaiki nutku atau ucapan kita adalah penutur asli, yaitu orang Arabnya. Seperti itu. Nah, semakin baik seseorang, baik atau tidaknya seseorang itu kalau dinilai oleh penutur aslinya, insya Allah lebih fasahah. Kalau bahasa Al-Qur'annya atau bahasa tahsinnya fasahah. Fasahah itu lisannya lebih fasih gitu, seperti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah, lebih bisa difasilitasi tadi Iya, untuk insya talaki dan tahsin ya sahabat Iya, MK, dengan tim pembimbing dan mahasiswa Jamiah Islamiyah, dan ini penuturnya asli sahabat MK yang Arab, sehingga semoga kita bisa menyempurnakan juga sahabat MK bagaimana bacaan sholat, karena tadi sholat ini menjadi bagian utama untuk bisa kita lakukan ya di dunia ini sahabat MK, sebagai salah satu amalan utama juga yang dijadikan tuntunan. Masya Allah, sehingga tadi sahabat MK ada beberapa yang bisa kita dapatkan dengan talaki, tentu tadi dengan persyaratan dan sebagainya. Ketika sudah dibina, ini bisa mendapatkan sanad khusus surat Al-Fatihah bersama dengan Dr. Ahmad Muhammad Ismail, seorang dosen di jurusan Quran Al-Azhar Asy-Syarif di Tonto. Nah, Masya Allah, karena tadi disebutkan ada fasilitas terkait dengan tahsinnya itu sendiri ya. Apakah juga ini termasuk dalam itinerary-nya nih Ustaz? Bagaimana mungkin kebayangnya sahabat MK ini ketika ikut umroh tapi kok tahsin gitu. Ini acaranya akan tergambar akan seperti apa nih dari itinerary-nya? Baik, barakallahu fikum. Hadirin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa umroh ini adalah sebuah kegiatan yang sifatnya fisik. Umroh ini adalah sebuah kegiatan yang sifatnya fisik, sementara fisik ini perlu istirahat. Nah, hadirin rahimakumullah, kita mengetahui ada iktikaf, ada tempat bagaimana kita berhenti ketika kita masuk ke hotel, ada saat-saat bagaimana kita mempunyai spare waktu, dan waktu yang kita gunakan untuk umroh itu tidak hanya satu hari, tapi beberapa hari. Kita insya Allah ada beberapa hari berada di Mekah dan juga di Madinah. Maka hadirin rahimakumullah, spare waktu kita istirahat, spare waktu kita sedang dalam keadaan tidak melaksanakan umroh atau dalam perjalanan, atau misalnya katakanlah ketika kita menunggu pesawat. Ini hal-hal yang sebetulnya bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Tidak hanya melamun, tidak hanya melihat HP, tidak hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nilai ukhrawinya kurang gitu ya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian
didesain sedemikian rupa waktu-waktu yang nanti direncanakan ini, insya Allah direncanakan, ada waktu-waktu yang bisa diisi dengan tahsin dan itu insya Allah bisa menjadi sebuah jalan bagaimana tahsin ini menjadi bekal dari mulai berangkat umroh sampai nanti pulang ke Indonesia, insya Allah. Kalau kemudian yang bersangkutan sungguh-sungguh mendapatkan sanad. Kenapa harus sanad? Sederhana. Sanad ini adalah standarisasi. Bagaimana bacaan betul-betul sesuai dengan penutur aslinya. Yang semoga dengan bisanya dikonfirmasi bahwa ini sesuai dengan bacaan penutur aslinya, semoga bacaan kita sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Masya Allah, sehingga tadi ya sahabat mungkin disempurnakan juga dengan aktivitas Qurani nih, dengan tadi ya, karena umroh ini sebagian besar adalah aktivitasnya berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tadi Masya Allah dalam rencana harian pun ya tadi ada bimbingan untuk tahsin tadi. Nah, kalau disampaikan fasilitasnya salah satunya adalah tahsin. Selain itu mungkin bisa disampaikan lagi Ustadz Igun, ada apa saja kira-kira yang bisa didapatkan oleh sahabat MK ketika mengikuti program dari Umatku. Benefitnya apa lagi nih Ustadz Igun? Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat MK sekalian, para pendengar yang baik. Sebenarnya Umatku ini awalnya kan, kalau kami ini sebenarnya tim Rappling Education itu tim adventure. Tim yang banyak berkegiatan di luar ruangan, adventure, traveling, dan sejenisnya. Nah, dalam hal umroh ini sebenarnya awalnya ini adalah kegiatan backpackeran. Tapi setelah COVID-19 itu, untuk backpackeran itu rasanya kok tiket-tiket mahal, kemudian hotel mahal, konon katanya para maskapai ini sedang mengumpulkan kembali uang-uang yang tidak mereka dapatkan ketika COVID, sehingga seperti komponen harga tiket pesawat yang lumayan mahal jika dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Nah, dari situ alhamdulillah Allah ngasih rezeki bagi kami, terutama kita bisa berumroh terfasilitasi dengan tidak hanya seperti backpacker yang semuanya harus ngurusin sendiri, tapi kita juga ada travelnya, kemudian sebagaimana layaknya umroh reguler orang-orang yang laksanakan pada umumnya. Nah, jadi awalnya seperti itu. Nah, kenapa kemudian ada tahsin dan sebagainya? Karena kalau kita melihat itinerary ya dalam perjalanan umroh, sebenarnya umroh itu kan hanya beberapa jam saja, tidak lebih dari 3 jam sudah beres umroh itu. Nah, sehingga ketika umroh itu dilakukan selama misalnya 7 hari begitu, selain beribadah di Masjid Haram maupun Masjid Nabawi, di situ banyak sekali waktu-waktu yang biasanya kalau kita lihat itinerary umroh itu, setelah umroh selesai, ada yang umroh kedua, umroh ketiga dan sebagainya. Tapi ada juga di situ adalah ibadah bebas masing-masing. Nah, banyak orang yang ketika ibadah bebas masing-masing ini terhipnosis dengan barang-barang yang ada di sekitar Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Dan selama perjalanan ke hotel, di sepanjang jalan banyak sekali hal-hal yang membuat mata kita ini jadi lapar. Jadi lapar mata, pengen beli oleh-oleh, pengen beli ini, pengen beli itu, tahu-tahu koper penuh aja gitu. Nah, sebenarnya itu bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, itu juga sesuatu yang baik juga. Tapi kita ingin memaksimalkan di antara waktu-waktu yang di luar umroh itu, ada waktu-waktu yang kita maksimalkan untuk belajar, sehingga ketika nanti pulang umroh itu seorang bapak bisa mengimami anak-anak dan istrinya dengan bacaan yang sesuai dengan standar. Kemudian kalaupun dia sering jadi imam di masjid, dia juga bisa mengimami dengan bacaan yang baik gitu. Tapi paling tidak dia bisa sholat untuk diri sendiri dengan bacaan yang benar, terutama surat Al-Fatihah. Masya Allah. Baik, sedikit menambahkan bahwa bulan Ramadan kemarin saya 25 hari mendampingi seorang syekh berkeliling di Medan.
ke berbagai tempat di sana, mengunjungi berbagai masjid. Ini ada sebuah curhatan dari Syekh Suwerki namanya beliau. Saya dampingi selama 25 hari ini untuk berdakwah ke berbagai masjid di sana. Ada sebuah bisikan yang ingin disampaikan oleh beliau ke saya. Punten, mohon maaf kata beliau. Sampaikan ke para imam masjid di Indonesia. Ini menjadi amanah bagi antum kata beliau. Apa Syekh? Saya kata beliau tidak nyaman menjadi makmum di beberapa masjid. Kenapa? Ini banyak yang hafalannya luar biasa bahkan sampai 30 juz. Tetapi ketika membaca Al-Quran, mohon maaf, makharijulnya, hurufnya salah, kemudian sifatul hurufnya salah, ketika membaca panjang pendeknya tidak standar. Bahkan beliau sampai suatu saat ketika saya berada di belakang, di samping beliau, dan kebetulan yang maju adalah seseorang, imam di sana, saya tidak menyebutkan masjid mana, di Medan, kemudian beliau mundur ke belakang. Saya berbisik, Syekh kemana? Mohon maaf, saya mufarakah. Saya berpisah dari jemaah. Kenapa Syekh? Saya nggak mungkin mengikuti imam yang bacaannya merubah arti Al-Quran. Beliau menyatakan seperti itu. Nah ini penting sekali hadirin rahimahullah. Kenapa sih harus standar bacaan Al-Quran kita? Sederhana. Bahwa al-mahiru bil Quran. Sabda Rasulullah SAW jelas nih. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, hadirin rahimahullah, ditemani oleh malaikat. Di dunia dan akhirat ini sebuah keutamaan. Man yatata' dan barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Qur'annya itu, falahu ajran, maka bagi dirinya 2 pahala. Siapa yang yatata' ini adalah orang yang belajar. Maksudnya siapa? Bukan orang yang berserah dengan bacaannya, saya segini-gininya ya sudahlah. Tidak, tapi orang yang belajar. Dan hal yang paling menurut beliau sangat menyedihkan bagi sang Syekh ketika saya mendampingi beliau sampai mundur beberapa kali di beberapa masjid. Kenapa? Ini orang hafalannya banyak tapi sangat disayangkan. Makhrajnya salah, kemudian tahsinnya salah, panjang pendeknya tidak standar, sehingga beliau lebih memilih untuk mundur dan ke belakang dan berkata, ini kalau antum tahu bacaannya seperti ini, antum tidak boleh, bahkan haram mengikuti imam seperti ini, kata beliau. Kenapa? Karena antum tahu itu merubah makna dan ini tidak sesuai dengan perintah sabda Rasulullah SAW. Masya Allah, jadi penting sekali sahabat MK, selain juga kita menyebut keberkahan dari umrohnya itu sendiri, tapi semoga juga setelah umroh kita menjadi lulusan-lulusan yang tadi ya bisa menyempurnakan bacaan minimal di Al-Fatihah saja dulu ya. Sahabat MK disanadkan kepada tadi salah satu dosen ya yang bisa juga tadi membimbing sahabat MK, dosen di jurusan Quran Al-Azhar Asy-Syarif di Tonto, Dr. Ahmad Muhammad Ismail ya. Nanti bisa berkesempatan juga untuk bertemu dengan beliau. Memasuki menit ke-47 di jam 9 pagi hari ini, Anda masih menyimak di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen terakhir sahabat MK untuk bisa berbincang dalam ruang inspirasi bersama sahabat Siar Mufidah Ulfa, dan kami masih mengundang Anda untuk menyampaikan atensinya. Mungkin Anda ingin bertanya juga terkait paket Umatku umroh dengan fasilitas-fasilitas tadi ya, tahsin bersama tim pembimbing dan mahasiswa Jamiah Islamiyah dengan penutur asli dari Arab, umroh mandiri tangguh plus tahsin Al-Quran sahabat MK. Tadi sudah disampaikan juga fasilitasnya, Masya Allah nih, jangan sampai kita lewatkan ya. Nah, karena hari ini ada 2 door prize. Wah, kalau berbicara door prize biasanya suka rame nih rebutan ya. Ada 2 door prize dari Ustadz Igun. Ada 1 botol madu asli dari Flores sahabat MK. Lalu juga ada 1 botol juga minyak kayu putih asli dari Ambon. Nah, ini diperkenankan untuk Anda yang bisa menjawab berapa harga dari paket Umatku ya. Untuk Anda yang menyimak tentu silakan boleh ya disampaikan di 0811-224-1027. Dan tadi fasilitas-fasilitas kepentingannya kenapa kita harus kemudian belajar sanad ya sampai dengan Al-Fatihah tadi sahabat MK, ini bisa ditunaikan sehingga ada harapan, ada cita-cita
sepulang umroh ini kita menjadi semakin lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentu saja menjadi lulusan-lulusan Qur'ani yang belajar tahsin dan talaki bersama penutur asli dari Arabnya, sahabat MK. Nah, kita akan ke Ustadz Igun dulu barangkali ya Ustadz. Dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, ini sahabat MK perlu meluangkan budget berapa nih Ustadz Igun? Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat MK sekalian. Sebenarnya umroh itu adalah undangan. Jadi undangan dari Allah. Barang siapa yang diundang oleh Allah, maka bukan masalah mampu atau tidak mampu, karena Allah pasti akan memampukan. Kemudian umroh juga bukan masalah harganya berapa juta, berapa puluh juta, berapa belas juta. Karena kalaupun umroh itu dia membayar dengan harga yang mahal, maka Allah juga yang akan mengganti apa yang sudah dia bayar. Jadi umroh ini sudah dijamin, karena umroh itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kefakiran. Jadi tidak usah khawatir dengan apa yang kita keluarkan untuk umroh, karena nanti pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kegiatan umroh umatku ini mandiri dan tangguh, maka di sini para jamaah itu kami berharap adalah mereka-mereka yang memang tangguh. Mereka-mereka yang memang bisa mandiri. Artinya beberapa komponen yang biasanya difasilitasi kita mencoba untuk dihilangkan. Sehingga kan sebenarnya kalau hanya bawa koper, kemudian ngurusin paspor di imigrasi, itu bisa dilakukan sendiri tanpa harus difasilitasi oleh orang. Nah, hal-hal yang seperti itu kita mencoba untuk dikurangi sehingga nanti harganya bisa menjadi harga yang istimewa. Termasuk salah satunya adalah salah satu komponen umroh paling mahal itu adalah di tiket pesawat. Nah, kita juga menggunakan pesawat yang tidak jelek, tapi biasanya pesawat-pesawat yang harganya bersahabat bagi beberapa kalangan itu adalah pesawat-pesawat yang ada transitnya. Nah, biasanya kalau misalnya umroh pakai Qatar Air, nah transit di Doha, nah nanti ada tour Doha, ada tour Dubai, ada tour Kuala Lumpur, itu sebenarnya salah satu kegiatan yang dilakukan karena pesawatnya transit. Nah, yang kita lakukan nanti pesawatnya ada dua pilihan. Jadi yang pertama itu kita menggunakan Scoot Air. Scoot itu pesawat dari Singapura. Jadi nanti dari Jakarta jadi titik kumpulnya di Jakarta, di Soekarno-Hatta. Kemudian nanti kalau pakai Scoot kita ke Changi, dari Changi baru ke Jeddah atau Madinah. Nah, yang pilihan yang kedua adalah menggunakan Ethiopian Air. Ethiopia ini adalah pesawat maskapai terbesar di Afrika, dan Ethiopia ini adalah salah satu pesawat yang merupakan member Star Alliance. Jadi kalau membernya itu pesawat-pesawat yang bagus-bagus juga, seperti Turkish itu juga member Star. Kemudian beberapa Emirat itu juga member Star Alliance. Nah, salah satunya adalah Ethiopia. Nah, kalau kita menggunakan pesawat ini, nanti kita akan transitnya di Addis Abeba, di Ethiopia, di Afrika. Jadi dari Jakarta, kemudian nanti ada transit di Ethiopia, ada juga yang transit di Suwarnabhumi di Thailand, kemudian baru nanti sampai ke Jeddah atau Madinah. Nah, baru nanti kita memulai rangkaian kegiatan ziarah dan ibadah. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah hotel. Nah, hotel ini adalah salah satu yang menyedot harga dalam komponen umroh. Nah, jadi kalau hotel itu bukan tergantung bintangnya, tapi tergantung jaraknya. Jadi kalau jaraknya ring 1 dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu maka hotelnya akan mahal. Tapi berapa banyak juga jamaah yang nginepnya di hotel mahal tapi nggak kepake. Tidak kepake secara maksimal maksudnya. Iya, karena betul. Jamaah ini banyak iktikaf, banyak kajian, banyak beribadah, banyak di Masjid Nabawi, banyak di Masjidil Haram gitu. Sementara hotelnya tidak maksimal. Jadi
Hotel hanya dipakai beberapa jam saja, hanya dipakai untuk makan saja. Nah, hal-hal yang seperti ini kita mencoba untuk mereduksi sehingga kita menggunakan hotel yang tidak di ring 1 karena itu hotel yang mahal, sehingga kita hotelnya di ring 2 atau ring 3. Nah, sehingga hotelnya fasilitasnya sama dengan hotel yang berbintang di ring 1 dengan bintang 4, bintang 5, tapi harganya jauh lebih murah. Dan kita juga menggunakan hotel itu untuk logistik, untuk transit, untuk istirahat, untuk makan, dan untuk kajian. Sehingga kita memilih hotel-hotel yang memang ada di ring kedua, ring ketiga. Nah, sehingga komponen-komponen ini yang akan membuat harga kita ini bisa lebih ekonomis, bisa lebih bersahabat. Nah, sekarang berapa harga ekonomis dan harga sahabat tersebut? Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat NQ sekalian bahwa umroh itu bukan masalah harga, karena harga itu berapapun yang kita bayar Allah akan ganti. Dan umroh itu bukan masalah orang mampu atau tidak, karena orang yang tidak mampu kalau Allah undang dia akan berangkat juga. Nah, harga umatku umroh mandiri, tangguh, terus ada tahsinnya, ada kajiannya. Terus nanti saya sebagai tour leader juga nanti saya akan memandu para jamaah ketika mereka capek. Nanti ada PMR. PMR itu Progressive Muscle Relaxation. Bagaimana ketika capek itu bisa seger lagi. Bagaimana mengenergize tubuh. Nah, saya sebagai fasilitator, insya Allah nanti hal-hal yang seperti itu saya akan dampingi para jamaah. Nah, harga keumatan ini kami sampaikan kepada sahabat MK sekalian dan para calon jamaah sekalian, harganya berada di 22,8 rupiah. Masya Allah. Nah, itu harganya ya sahabat MK, 22,8 juta. Nah, ini sudah dikasih jawabannya. Ayo, siapa yang tahu? Silakan dijawab ya. Berapa harganya? Yang tadi baru disebutkan silakan dikirimkan di 0811-224-1027. Sudah berdatangan nih langsung pada menjawab, berarti kami pilih yang paling tepat ya. Tapi sebelum memilih siapa pemenang door prize-nya, kita lanjutkan kembali sedikit lagi ya sahabat MK. Karena tadi disampaikan Ustadz terkait dengan fasilitas-fasilitas tersebut, untuk pelaksanaannya sendiri ini untuk rencana kapan nih Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat MK sekalian, kita akan berangkat insya Allah pada tanggal 25 September. Kemudian kita akan pulang pada tanggal 3 Oktober. Nah, harapannya tanggal-tanggal ini sudah tidak terlalu panas menuju ke dingin, tapi juga belum musim dingin. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sehingga lama kita beribadah itu perjalanan selama 2 hari, kemudian di Madinah 3 hari, di Makkah 4 hari. Jadi di Saudi itu 7 hari, kemudian perjalanan 2 hari. Jadi total jenderal ini 9 hari. Kemudian sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat MK sekalian, kita insya Allah akan berangkat 25 September. Kemudian kita akan pulang tanggal 3 Oktober 2023 di tahun ini insya Allah. Nah, harga tersebut 22,8 itu bagian dari tiket pesawat, kemudian transportasi lokal di sana, kemudian visa juga kita fasilitasi, kemudian hotel, kemudian ziarah juga kita fasilitasi, dan ini salah satu yang penting, Sisko patuh. Nah, ini sebagai bagian dari kok murah banget, bodong nggak sih, kan begitu ya. Nah, insya Allah betul. Ini kita juga terafiliasi dengan Sisko patuh. Jadi insya Allah ini adalah kalau yang kita fasilitasi kepada para jamaah ini insya Allah travel yang memang sudah dibangun dengan waktu yang lama, sehingga kita juga tidak berani main-main, karena ini juga merupakan bagian dari investasi yang sudah lama dibangun. Jangan sampai rusak gara-gara 1 atau 2 kali membawa jamaah. Nah, kira-kira seperti itu. Masya Allah. Jadi tadi ya, silakan diluangkan waktunya, semoga juga menjadi salah satu
kesempatan kita nih sahabat MQ untuk bisa menunaikan umroh terbaik, tentu saja setiap amalan yang kita laksanakan. Dan tadi sudah ada pemenang nih, mohon izin diumumkan Ustadz, tidak apa-apa ya? Ya, nanti pemenangnya bisa mengambil di MKFM door prize-nya. Alhamdulillah, kami umumkan pemenangnya sahabat MQ sudah ada 2. Alhamdulillah, yang pertama banget ini ya, langsung tepat dan nominalnya tepat juga, cepat. Yang pertama ada Pak Irfan di Katapang, Kabupaten Bandung. Selamat ya Pak Irfan. Dan juga ada Pak Husen Abu Salman di Antapani. Silakan nanti bisa mengambil hadiahnya di Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. Nanti sampaikan kepada kru untuk mengambil kode door prize-nya umroh umatku ya. Alhamdulillah. Dan tidak terasa juga ini sudah berada di akhir kebersamaan. Barangkali dari Ustadz Igun dan Ustadz Hendra ada hal yang ingin disampaikan kembali kepada sahabat MQ? Ya, yang pertama sebelum Ustadz Hendra mengakhiri yang disampaikan, kemana daftar gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, karena ini adalah tim adventure, maka bisa daftarnya kami ada di toko-toko adventure yang bagian dari Rappling Education. Yang pertama adalah di Rino Adventure tuh Jalan Geger Kalong Hilir. Jalan Geger Kalong Hilir arah ke Polban. Nah, yang kedua ada di Hood Adventure di Ciparai. Jalan apa? Pokoknya Hood Adventure di Ciparai. Nah, nanti teman-teman bisa. Nah, kemudian untuk informasinya, untuk informasi kalau ingin mendapatkan informasi, apa syaratnya, bagaimana, kemudian ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi nanti ke narahubungnya, bisa langsung ke saya, ke Igun Gunawan maupun ke Ustadz Hendra, maupun ke Ustadz Denny, tim tour leader kami satu lagi. Nah, mungkin bisa dicatat saja Kak Mufid ya. Bagi sahabat MQ yang mau mencatat nomor informasinya, silahkan di +62 karena kita warga 62 81 320 977 978. Saya ulangi, ini untuk yang nomor Igun 081 320 977 978 untuk informasi kalau ingin ditanyakan. Yang kedua ke Ustadz Hendra Sudrajat, ini di 0858 6061 5396. Sekali lagi untuk yang Ustadz Hendra Sudrajat 0858 6061 5396. Demikian sahabat MQ sekalian. Baik, kalau dari Ustadz Hendra barangkali ada penutup yang ingin disampaikan? Penutup dari saya sederhana saja, bahwa salah satu hikmah dan proses dalam umrah dan haji adalah sa'i. Dan kita mengetahui adalah sa'i ini diartikan di dalam bahasa Arab artinya adalah usaha. Bagaimana usaha manusia itu tidak tergantung kepada gerak fisiknya tetapi gerak hatinya. Bagaimana Allah mendatangkan air zam-zam bukan dari tumit seorang ibu yang bergerak dari sofa ke marwa, tapi dari seorang anak kecil yang belum bisa berjalan, dan kemudian tumitnya menyentuh tanah dan mengeluarkan air yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan oleh ibunya dengan doa zumi zumi zumi, berkumpullah. Sabda Rasulullah SAW bahwa kalaulah ibunya tidak berkata zumi zumi zumi, itu air zam-zam tidak akan terkumpul. Dan dengan izin Allah ribuan, kemudian letter bahwa 4.000 tahun berjalan, itu air zam-zam tidak pernah habis diminum oleh banyak manusia. Bukan dari hasil upaya gerak fisik manusia, tapi gerak fisik hatinya yang meminta kepada Allah dengan keikhlasan dan bersandar kepada pertolongannya. Begitu pula umrah, hadirin rahimahullah. Dia adalah sebuah upaya, bukan upaya fisik saja, tapi dia yang paling utama adalah upaya hati, upaya ruhiyah, bagaimana mengundang pertolongan Allah. Barakallahu fiikum.